Terima kasih, bagus sekali. Kalau buat saya, angklung itu bukan hanya sekedar alat musik. Dia mengajarkan gotong royong kan. Karena kan tiap alat angklungnya notnya beda-beda ya Bu. Kang yang ahli ini. Terus dia mengajarkan anak-anak juga untuk fokus dan mengajarkan akhirnya kerukunan kalau dimainkan dengan baik. Yep. Kalau saya mewakili disabilitas ya, intelektual disabilitas. Dulu disebutnya mental retardasi. Ya, waktu kita masih mental retardasi itu kita bergumul, si orang tuanya ini bergumul bagaimana menerima anak yang cacat mental. Disabilitas intelektual tuh baru sekarang-sekarang kata bagusnya gitu ya, itu mengangkat martabat dan derajat. Saya pernah belajar di di luar negeri dan jadi dengan guru-guru yang bagus. Art itu, musik and art itu harus di setiap manusia. Jadi ini yang saya aplikasikan kepada disabilitas. Berharap itu menjadi kenyataan yang bagus bagi mereka. Melatih diri, EQ-nya, di samping IQ-nya, compassion-nya, passion-nya itu timbul tuh jadi campur aduk ya, mengangkat ya di anak-anak ya. Ini mereka kan manusia. First and foremost mereka adalah manusia ya. Jadi kita nggak bisa bilang oh ini disabilitas. Saya pun juga disabilitas. Artinya misalnya saya nggak bisa masak. Saya nggak bisa matematika, banyak yang saya nggak bisa gitu ya. Nah sama dengan mereka, cuman mereka lebih banyak karena mereka terlahir dengan macam-macam keterbatasan. Ya ada yang jantungnya bocor, ada yang tidak ada anus, ada yang pencernaannya kenapa, wah banyak masalahnya. Ya jadi angklung ini bukan satu anak yang main, ya banyak dan kita berlapis-lapis. Kenapa? Saya mau gabungkan mereka semua. Kalau hanya les piano satu yang saya urus, les ini satu, ya. Gimana kita mau jadikan satu band? Ya, jadi saya ambil angklung deh. Wah sebanyak-banyaknya. Do-nya sampai 5 lapis, 3 lapis gitu ya. Tambah lama tambah bagus gitu ya. Seru banget ya. Betul. Itu butuh waktu setahun 2 tahun untuk menjadikan satu lagu. Bayangin. Itu mulai tahun berapa Bu? 2006 Januari. 2006. Kita kenalan 2010 ya. Nah itu dia. Sekarang udah 18 tahun ya. Ya jadilah seperti ini gitu ya. Bangga dan saya selalu merinding gitu kalau misalnya ingat dulunya tuh susahnya setengah mati gitu ya. Angklung ini mengajarkan banyak hal. Intinya apa yang saya pelajari dari waktu saya lulus kuliah, saya kuliah di jurusan angklung dan di situ saya sadar bahwa angklung ini memang seperti padi, seperti bambu juga bahan bakunya. Makin naik kita makin menunduk, makin naik kita nggak boleh makin sombong tapi makin rendah hati. Itu mengajarkan saya kehidupan bahwa ternyata
musik itu bahasa yang universal, musik itu menyatukan kita. Angklung ini nggak bisa berdiri sendiri, dia ada dua tabung, ibu dan anak. Apabila digoyangkan, itu akan menghasilkan nada yang Harmonis. indah, betul. Iya. Dan begitupun kehidupan ibu dan anak, apabila beriringan, hidup kita akan harmonis, gotong royong, saling menghargai dan disiplin. Dan tagline saya adalah bring angklung to the next level, supaya angklung ini bisa dimainkan kapanpun, siapapun dan dimanapun. Nah, Itu itu dia. keren. Angklung nggak ada yang 3 gitu, anak, ibu, bapak, mana? Ada yang 4 sekarang, ada Ada cucunya empat. juga. Oh, cucu. Kelima juga ada. Betul. Tapi benar, jadi Selamat. angklung itu setiap saya mengajar ya, pengalaman saya mengajar, kalau saya mulai dari tahun 2010 itu. 2010. Setiap kali saya mengajar, ada selalu hal baru yang saya pelajari. Betul. Terutama ketika mengajar di kelas-kelas di anak-anak. Kebetulan pengalaman saya di luar negeri, di Amerika. Dan itu bisa diadopsi dan dipahami oleh orang-orang Amerika juga. Jadi benar, musik itu universal. Universal, betul. Dan alat musik itu angklung yang kayaknya sederhana kan. Sederhana sekali, hanya dari bambu, tabung, ada yang tinggi dan kecil, diikat dalam satu kerangka. Terus diayun-ayun. Buat anak-anak tadinya kayak mainan gitu. Kadang-kadang mereka datang ke kelas dipikir kayak senapan gitu untuk bermain. Betul. Tapi ketika dibunyikan, terus mereka kaget kan. Betul. Bunyi sesuatu. Dan akhirnya mereka menggunakan alat itu untuk belajar mengenai diri dia sendiri. Kemampuan motorik dia juga diasah. Diasah, Kan? betul. Dan akhirnya ketika main bersama, dan guru juga merasa bahwa anak-anak fokus. Kaitannya sama tadi seperti Is, Iya, kan? betul. Anak-anak Iya, fokus betul. akhirnya. Fokus, karena mereka harus belajar, misalnya saya pegang do, ya do aja gitu. Dia harus mengenal do itu apa, bunyinya seperti bagaimana gitu ya. Karena namanya disabilitas intelektual. Mereka IQ-nya 50 ke bawah. Coba bayangin. Tapi anak-anak mainnya luar Iya biasa kan? tadi. Luar biasa. Iya, itu nggak sangka ya, nggak Betul. sangka gitu. Dari mana itu? Bahkan orang Ajaib. awam pun yang mereka bisa dibilang normal, belum tentu bisa main angklung. Tapi dengan mereka sudah pegang angklung dan mereka merasakan bahwa angklung ini punya terapi juga. Betul ya Ibu ya? Betul, Angklung ini ternyata betul, punya terapi, betul. membentuk karakter kita, membentuk sense of music kita, bahkan kepada kegembiraan, bahkan ada yang tadinya amnesia dia bisa inget lagi. Iya, betul. Ada Menghindari pikun. frekuensi, Iya, itu frekuensi itu terjadi, ya. betul. Iya, Itu Itu kan jadi terjadi. terapi juga untuk orang tua dan memang Iya. disabilitas ya. Yes, betul. Motorik ketika angklung digoyangkan kiri kanan, itu ada teknik tertentu. Dan itu merangsang otak untuk pada tertentu itu dia akan semakin Dan benar nggak menyentuh ke hati? Ya, Kita itu jadi dia. lebih lembut, Betul. lebih apa ya? Karena Manusiawi. apa? angklung kan kayak suara air Iya. gitaran itu ya. gitu kan. Itu kayak terapi. Betul. Dan tadi benar tuh bahwa dalam satu kelompok ketika bermain ya, beda nih kalau Kang Mansur kan mainnya sendiri. Betul. Tapi kalau main bersama nggak ada yang paling jago. Yes. Semua Iya, sama. semuanya Betul. sama. Dan kita itu yang message atau pesan yang selalu saya bawa ketika mengajarkan angklung, bahwa kita sebagai manusia karena berbeda latar belakangnya, Iya. Betul. agama, suku, bahasa, tapi pada dasarnya kita manusia Yes. yang makhluk sosial, harus bekerja satu sama lain, harus saling menghormati, menghargai sehingga terjadi kerukunan atau yang dibilang social harmony. Yes, Dan sebenarnya itulah yang menjadi filosofi angklung, sehingga salah satu penyebab angklung masuk dalam warisan Budaya tak benda oleh dari UNESCO. UNESCO.
Ibu, sekarang saya kan bergerak di bidang seni dan budaya nih. Menurut Ibu, Bu Trisya dan Bu Yanti, gimana makna seni budaya dan pelestariannya itu menurut Ibu-Ibu seperti apa? Silakan. Gini, seni dan budaya itu kan memang adalah sebenarnya keseharian kita. Nah, betul. Benar-benar. Seni itu tidak melulu tarian, alat musik, tapi bagaimana kita bertingkah laku dalam keseharian itu adalah seni dan budaya juga. Dan setiap daerah berbeda. Pengalaman saya adalah ketika kita berada di suatu tempat, memang kita harus menggali ya. Dan mulai menyadari kadang-kadang kita mengambil sesuatu tuh udah, oh ya memang demikian, take it for granted gitu. Padahal sebenarnya itu adalah warisan lokal gitu, warisan budaya yang harus kita perjuangkan. Contohnya balik lagi ke angklung tadi, angklung ini ketika sudah masuk menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO, kita sebenarnya juga dituntut untuk melestarikan. Nggak serta-merta sudah selesai tugas kita. Dengan kita mengajar, dengan kita memainkan, kita sudah menjadi bagian untuk melestarikan. Dan saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman ya, dimanapun gitu, untuk melihat di lingkungan mereka yang berada, apa sih yang menjadi kesenian atau kebudayaan lokal ya. Dan dipelajari, karena biasanya itu filosofinya mendalam loh. Betul kan? Jadi kayak angklung mungkin dimainkan, ternyata ada filosofi yang dalam. Saya yakin semua kesenian dan kebudayaan di Indonesia itu juga punya nilai-nilai filosofis yang mesti kita gali. Kalau dari segi saya, kembali lagi kepada disabilitas ya. Jadi saya mengambilnya bahwa itu kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Betul. Segala macam ras, segala macam agama, segala macam budidaya dan kultur masing-masing manusianya, orang tuanya, keluarganya itu menjadi satu yang indah, yang perubahan dari macam-macam kebiasaan di rumah ya menjadi satu gitu ya. Itu yang saya pikir indahnya tuh di situ. Jadi nggak misalnya dia Chinese ya Chinese saja kulturnya begitu, enggak gitu. Dia masuk juga ke yang sini-sini gitu ya. Karena lagu-lagunya kan kita beraneka ragam. Jadi dia mesti kenal yang namanya Natal, yang namanya ya Lebaran. Nah, itu lintas agama jadinya. Ya, jadi lintas ras, lintas agama, lintas macam-macam. Jadi kita adalah satu, bukan berbeda-beda. Betul banget, karena budaya itu kan bisa diartikan adalah sesuatu atau kegiatan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang. Ini yang kita gerakan kan, angklung ini kita terus gaungkan kemanapun sehingga lestari, inovasi dan terkembang biakan mungkin sampai anak cucu nanti kita. Dan diskriminasinya hilang. Itu dia. Diskriminasinya hilang gara-gara lagu dan kebersamaan angklung ini. Kalau misalnya piano sendiri dia mungkin rada-rada gimana gitu ya, individual banget kan. Kalau ini kan mau nggak mau kita Indonesia banget deh. Indonesia banget gitu kan. Indonesia tanpa dalam dia skala kita nggak kecil bisa angklung, gitu kan. Tanpa dia kita nggak bisa gitu. Jadi gotong royong bener, dan setiap orang punya porsi yang sama. Balik lagi tidak ada yang lebih, semua sama rata. Walaupun dia ada satu orang kadang-kadang dia jago banget, tapi ketika bermain dalam satu grup nggak bisa, dia harus mau bekerja sama, harus mengalah, saling mendengar. Dan itu apa ya, merubah juga keluarganya, merubah bukan hanya anaknya. Sekarang dimulai dengan ISDI membuktikan juga bahwa bisa dimainkan oleh siapa saja yang spesial, pun juga bisa. Khusus ya. Betul. Gimana kalau jadi memang warisan budaya tak benda. Kenapa tak benda yang digarisbawahi? Karena memang ini bukan dari benda angklungnya, tapi dari filosofinya. Kembali lagi itu gotong royong. Kita tidak pandang bulu kepada siapapun. Kita harus bisa saling menghargai, merangkul, mengingatkan. Misalkan saya bawa do sama mi, misalkan ibu pegang re sama la. Apabila ibu nggak dibunyikan kan kita ingetin, coba itu ingetin nggak gitu kan, seperti itu. Seru banget ya main angklung sebenarnya. Jadi kangen main di orkestra kan. Langsung besok nanti main lagi ya. Karena harus kerjasama. Main sama kita dong, jangan sama orang lain dong. Siap Bu, siap.
Betapa saya ingin angklung itu bisa dimainkan kapan saja, di mana saja, dan juga siapa saja. Angklung ini sudah bukan musik tradisional, ini sudah menjadi musik modern khas Indonesia. Angklung ini sangat unik, mainnya digoyangkan, dan angklung ini sudah menembus revolusi industri 4.0, bahkan dengan teknologi yang saya kembangkan, musik elektronik dan juga musik angklung toel kita padupadankan, bring angklung to the next level, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya. Harapan saya angklung ini akan terus berkembang di kalangan disabilitas intelektual, karena dari situ mereka juga sedikit dan perlahan meningkatkan kecerdasannya. Believe it or not, percaya tidak percaya bahwa itu terjadi. Betapa saya ingin angklung tidak hanya dimainkan di Indonesia, di seluruh wilayah karena angklung punya kita, tapi juga di luar negeri. Karena pengalaman saya membuktikan bahwa angklung itu di dalam sekolah bisa menjadi salah satu instrumen musik yang bisa dipakai di kelas, yang tidak hanya mengajarkan musik saja, berbagai teori dasar musik, tapi juga mengajarkan anak-anak untuk belajar mulai fokus, disiplin, dan keragaman. Jadi semoga angklung menjadi salah satu alat musik internasional di dalam kelas-kelas, di sekolah-sekolah, termasuk juga lagu-lagu tradisional bisa kita perkenalkan di dalam sekolah. Karena pengalaman saya, lagu yang masuk, lagu Indonesia itu nggak ada. Banyak lagu Jepang, lagu Korea, lagu Cina, tapi lagu Indonesia tidak ada. Padahal penduduk kita adalah nomor 4 terbesar di dunia. Jadi itu harapan saya. Selamat Hari Angklung 2022.